Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Oleh kasih setia Tuhan kita boleh dipertemukan pagi hari ini lewat ibadah secara online, secara khusus Jemaat GBI Gunung Padang Purbalingga. Oleh karenanya pada pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, saya mau menyampaikan pesan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu bicara tentang jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus. Jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus. Karenanya mari kita akan baca firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang ketujuh. Judul perikopnya panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ayat yang ketujuh, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku kasih Tuhan, ini surat yang kedua yang ditulis oleh Paulus yang ditujukan kepada seorang anak rohaninya bernama Timotius. Paulus merindukan supaya Timotius sekalipun dalam menghadapi tantangan dalam hidup secara rohani, ia tetap menjadi anak Tuhan yang kuat. Nah, saudara kasih Tuhan, kita sadar bahwa perjuangan kita sebagai orang percaya bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh jahat di dunia. Itu yang dikatakan oleh Efesus pasal yang ke-6 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Nah, ketika kita menyadari hal itu, biarlah kita menjadi umat Tuhan yang kuat oleh kasih karunia Tuhan. Ya, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus. Lalu mengapa kita perlu menjadi anak Tuhan yang kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus? Ada beberapa jawaban yang kita berikan buat kita pagi hari ini. Biarlah itu memberikan kekuatan dan berkat bagi kita. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, karena dalam perjalanan hidup orang percaya tidak terlepas dari yang namanya proses kehidupan. Proses kehidupan ini bisa berhubungan dengan kesehatan, dengan masalah ekonomi, masalah keluarga, demikian juga dalam pelayanan dan sebagainya. Seperti apa yang saya alami saat ini, secara jasmani memang tidak mengenakan, tidak menguntungkan sepertinya. Tetapi jika memang hal ini terjadi dan Tuhan menghendaki, biarlah saya bisa melewati ini semuanya bersama erat di ruangan yang tertutup demikian. Tetapi biarlah semuanya kekuatan Tuhan yang memampukan saya dan untuk melewati hal ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu pun harus menjadi anak Tuhan yang kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus. Ya, karena apa? Karena kita tidak terlepas dari yang namanya proses kehidupan. Di dalam ayat ketiga tadi berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Di dalam ayat kita baca tadi ada beberapa contoh. Yang pertama ayat yang keempat hingga ayat ke-6. Di situ dikatakan seorang prajurit yang tidak memusingkan dengan hal-hal penghidupannya.
dia berjuang dan dia terus berjuang tidak memusingkan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupannya. Karena apa? Karena demikian dia boleh berkenan kepada komandannya. Demikian juga contohnya kedua, seorang olahragawan harus bertanding mati-matian sesuai dengan aturan yang ada. Dengan tujuan apa? Supaya dia bisa meraih yang namanya hadiah dari sebuah pertandingan tersebut. Lalu yang ketiga, seorang petani yang harus bekerja keras, tidak mudah, tetapi dia berjuang. Kenapa? Karena dia merindukan untuk menikmati hasil dari pertaniannya itu. Makanya dia terus berjuang keras dengan sungguh-sungguh. Lalu yang keempat, ayat ke-8 hingga ayat ke-10 di dalam 2 Timotius pasal yang kedua tadi, di situ dikatakan demikian. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ayat ke-10, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu sebagai orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada 4 contoh di dalam Alkitab ini. Yang pertama seorang prajurit, yang kedua seorang olahragawan, yang ketiga seorang petani. Lalu yang keempat, Paulus karena memberita Injil, dia menderita bahkan dibelenggu seperti seorang penjahat. Oleh karena itu, kita harus menjadi anak Tuhan yang kuat dalam kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Sebab perjalanan hidup kita sebagai orang percaya tidak terlepas dari yang namanya proses kehidupan. Ini bagian yang pertama, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan. Lalu yang kedua, mengapa kita harus menjadi anak Tuhan yang kuat dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, agar kita dapat menolong atau menguatkan yang lemah. Yang kedua, agar kita dapat menolong dan memberikan kekuatan bagi yang lemah. Karena itu supaya kita bisa menolong orang lain, kita harus menjadi orang percaya yang kuat di dalam kasih karunia dalam Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa menolong orang lain, baik secara jasmani maupun rohani. Dimanapun kita berada, agar melalui kehidupan kita banyak orang lain yang tertolong. Di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat pertama yang kedua, di situ dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Jika ada salah seorang yang kedapatan melakukan yang salah, di situ dikatakan kamu yang rohani, biarlah membimbing mereka supaya mereka kembali kepada jalan-jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, khususnya jemaat GBI Gunung Padang Purbalingga, biarlah kita terus berjuang di dalam kasih karunia Tuhan agar kita tetap kuat dalam Tuhan. Sekalipun mungkin hari-hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam proses hidup, tapi percayalah kekuatan Tuhan memampukan kita. Ini bagian yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Lalu yang ketiga, bagian yang terakhir, mengapa kita harus menjadi kuat di dalam kasih karunia dalam Kristus. Yang ketiga, karena Allah menghendaki agar kita menjadi umat-Nya yang kuat. Di situ tadi dikatakan dalam ayat yang pertama, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Lalu apa tujuannya? Saya percaya Tuhan pasti punya tujuan ketika Dia menghendaki kita, merindukan kita sebagai umat Tuhan yang kuat di dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tujuannya yang pertama, saudara kasih Tuhan,
agar kita tidak takut dalam menghadapi proses kehidupan ini. Sekali lagi saya katakan, agar kita tidak takut menghadapi proses dalam kehidupan ini. Seperti saya katakan dari awal tadi, bahwa dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya tidak pernah terlepas dari yang namanya segala proses kehidupan. Baik yang berhubungan dengan kesehatan, keuangan, keluarga, dan sebagainya. Tetapi ketika engkau kuat dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus, saya percaya kita bisa melewati hal itu. Lalu yang kedua, tujuannya mengapa kita harus jadi kuat di dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus. Yang kedua, agar kita tidak mudah untuk menyerah, bahkan putus asa. Tidak mudah menyerah dan putus asa. Sekalipun hal itu mungkin sangat sengit tidak mengenakan. Tapi ketika kita melihat dari sisi Tuhan, kalau memang itu Tuhan izinkan terjadi, percayalah kekuatan Tuhan akan memampukan kita. Lalu yang ketiga, agar kita dapat menolong dan menguatkan orang lain. Supaya kita bisa menolong dan menguatkan atau membantu orang lain, sudah barang tentu kita harus menjadi anak Tuhan yang kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Lalu yang keempat, tujuannya mengapa kita harus kuat dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus. Yang keempat, agar kita boleh mengalami pertolongan demi pertolongan daripada Tuhan. Oleh karenanya pagi hari ini 3 poin ini firman Tuhan dengan suatu kerinduan supaya setiap kita yang hadir pagi hari ini boleh diberkati oleh Tuhan, supaya kita tetap menjadi anak Tuhan yang kuat di dalam kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami boleh mendengar pesan firman-Mu, supaya kami menjadi anak Tuhan yang kuat dalam kasih karunia daripada Tuhan. Karena kami tahu dalam perjalanan hidup kami sebagai orang percaya tidak terlepas dari yang namanya proses hidup ini. Dan kami tetap kuat karena memang Engkau menghendaki supaya kami kuat. Supaya dengan kami, ketika kami menjadi anak Tuhan yang kuat dalam kasih karunia dalam Kristus, kami boleh menguatkan dan menolong orang lain. Meteraikan firman-Mu di hati kami, dan firman menjadi rema, dan firman Tuhan membawa kami bangkit di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya. Amin. Ibu dan saudara kasih Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengar pagi hari ini. Sekarang kita akan masuk untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan kudus. Oleh karenanya persiapkan masing-masing perjamuan kudus kita yang hadir pagi ini. Kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan rotinya dengan iman. Kemudian angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum anggurnya.